wabarakatuh. Nahmadullah nusalli wa nusallimu ala nabiyyina al-karim amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah Masjid Alumni PB RADKM, Imam, Bendahara, Sekretaris Jamaah kaum muslimin, dan di mana saja berada yang menikmati siaran TV Kalam TV IPB, alumni IPB. Pada malam ini mari kita tadabbur firman Allah surat Al-Fatihah. Saya akan mentadabbur surat Al-Fatihah ayat 5. Ayat 5 dan kemudian kita setelah ayat 5 baru kita kupas dari ayat 1. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ta'limul mas'alah. Dalam surat Al-Fatihah ini ternyata Al-Fatihah ini namanya ada 20. Kita jangan semuanya. Al-Quran itu dikatakan Ummul Quran. Al-Fatihah itu boleh dikatakan surat Asy-Syifa, surat Ruqiyah, surat Ta'limul Mas'alah. Iya ada 20. Surat Ummul Quran, induknya Al-Quran, Asy-Syafiyah bisa untuk pengobatan, Al-Kafi bisa mencukupi, kemudian Ta'limul Mas'alah. Surat Al-Fatihah ini pendidikan kepada kita bagaimana cara-cara meminta kepada Allah. Jadi saya akan bahas di sini ta'limul mas'alah. Al-Fatihah ini dikatakan namanya ta'limul mas'alah. Bagaimana caranya kita memohon kepada Allah yang baik. Maka jawabannya surat Al-Fatihah dari ayat 1 sampai ayat 5 sampai ayat 6. Di sini Allah sampaikan dalam surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta tolong. Nah ini yang perlu kita komentari sedikit dalam ilmu uslub, ilmu nahu. Kalau maf'ul itu harus nomor terakhir. Ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul. Fi'il harus yang pertama, fa'il yang kedua, maf'ul yang ketiga. Itu biasanya. Kalau dikatakan objek ya kalimat objek. Kalau fa'il pelaku, subjek. Kalau maf'ul objek. Nah di sini ada dalam Al-Quran ini kita lihat ternyata maf'ul ini lebih dahulu daripada fi'il dan maf'ul. Sedangkan tartibnya maf'ul itu harus terakhir. Tapi kenapa lafaz iyyaka didahulukan? Nah, di sini. Maka kata para ulama, kenapa didahulukan? Litakhsis, karena mengkhususkan pengakuan kita hanya kepada Allah kita beribadah. Tidak boleh pengabdian selain daripada Allah. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta tolong. Minta tolong, fa iza sta'anta fasta'in billah. Kata Nabi kepada gulam, kepada ponakannya, kalau kamu minta, mintalah sama Allah. Wa antum muqinuna bil ijabah, kalian harus yakin bahwa permintaan kita yakin diijabah.
Ini hadirin kaum muslimin, pelajaran buat kita pada malam ini. Pertanyaannya, ibadah dulu minta heula. Minta dulu sama Allah, ibadah dulu. Kalau kita belajar kepada surat Al-Fatihah, maka kita harus ibadah dulu baru minta. Jangan seperti orang Bani Israel. Kata Allah, wahai manusia, janganlah engkau seperti umat Bani Israel kama su'ila Musa. Wala tas'alu, janganlah kau banyak bertanya, berminta-minta seperti Nabi Musa setiap hari diminta orang Bani Israel. Minta anu, minta anu, minta anu. Tapi Bani Israel itu sendiri gak mau minta sama Allah. Pengennya matangan aja gitu. Sekarang kan ada kelompok begini. Bapak-bapak minta doa sama kiai atau sama ustadz sama ahli doa. Nanti pertanyaan begini, mau matang mau mentah katanya gitu. Itu bahasanya harus dijabarkan ini. Kalau mau matang itu si pasiennya nggak tahu apa-apa. Yang penting kerja kamu, mau ibadah mau nggak kerja nggak apa-apa. Cari duit. Bagian doa dan puasanya bagian saya, itu bagian matangnya. Kalau mentah, ya harus puasa, sholat 5 waktu, berjamaah, wiridan, itu mentah namanya. Nah, kalau si Bani Israel itu pengennya matang terus, gak mau mentah, dia gak mau. Nah, maka umat Rasul tidak boleh begitu. Ada orang sahabat pengen matang. Ya rajulun, datang kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, doakan saya supaya bersahabat sampai di surga. Nabi nggak bikin matang, nggak bikin matang. A'inni bikasratis sujud. Kalau engkau ingin jadi sahabatku sampai surga, banyak sholat. Nggak bilang begini, kata Nabi, tenang, ente saya doakan, tanggung jawab ente masuk surga. Nggak begitu. Tapi Nabi menuntut kepada sahabatnya untuk kerja. A'inni bikasratis sujud. Tolong bantu aku, kalau kamu ingin bersahabat denganku sampai surga, tolong banyak sujud. Banyak sujud artinya banyak sholat. Kalau bapak-bapak setiap malam punya sholat 100 rakaat, insya Allah jiwa bapak akan tenang, kesehatan bapak akan terjamin. Sholat apa? Sholat mutlak. Kalau sholat tahajud kan ada bilangannya. Sholat mutlak mah gak ada bilangannya. Maka orang yang pengen ketemu dengan Nabi itu, Nabi mengatakan banyak sholat kalau ingin ketemu di surga. Makanya di sini Al-Quran mendidik, iyyaka na'budu, beribadah dulu baru minta. Jangan minta weka Gusti Allah, tapi sholat Tuhan ente, sholat tahajud ente, berjamaah ente, sodakoh ente, minta weka Allah. Gusti iraha rek beunghar, eta geura sedekah tah, geura berjamaah tah, fakir miskin, yatim piatu, ditumpuk-tumpuk ke harta. Gitu. Minta deui ka Gusti Allah. Belum disedekahin, minta lagi sama Allah. Itu juga yang mengundang datangnya rezeki itu bukan dengan minta, dengan sedekah. Itu artinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka kalau manusia sudah full ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu namanya ibadullah, hamba Allah. Waktunya untuk agama, pikirnya untuk agama. Saya malam ketemu dengan seseorang, saya tanya udah berapa kali mas ke Gaza? Sudah 9 kali saya ke Gaza. Bawa apa? Bawa duit dan teman-teman supaya membawa uang. Itu untuk pengabdian, bentuk pengabdian juga. Menolong saudaranya di Gaza. Dia bikin camp di sana. Ngobrol sampai jam 1 malam saya dengan beliau. Istrinya ikut ke sana. Nggak takut mati. Orang nggak ke Gaza juga di Indonesia banyak mati kalau sudah waktu matinya. Gitu. Di sana juga kalau belum mati enggak. Nah, itu bentuk apa? Bentuk pengorbanan, pengabdian untuk apa? Untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Tahajud, pengabdian. Ketika kita menolong fakir miskin, yatim piatu, kalau memang karena Allah, itu pengabdian agama. Baru wa iyyaka nasta'in, baru minta begitu. Kalau dalam dunia pabrik kerja dulu, gaji dulu.
kerja dulu. Bahkan ada yang digantung. Dulu pernah saya kerja di pabrik, digantung gajinya. Enggak semuanya, namanya gaji gantung. Tahu sekarang ada gaji gantung, tahu enggak? Nah ini pelajaran buat kita, ternyata Al-Fatihah mendidik kepada kita iyyaka na'budu dulu wa iyyaka nasta'in. Cuman ada yang sampai hati manusia menyatakan ibadah kepada Allah, ada yang sampai mulut saja. Nah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hanya sampai mulut, tapi hatinya tidak menyatakan. Maka bagaimana caranya kita supaya sampai hati mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Kita back to ayat 1. Lihat ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ini diributkan sama dokter apa? Profesor Dr. Mustafa apalah bukan ya? Syukur. Dia mengatakan bukan dengan nama Allah tapi atas nama Allah. Nah, terserah sajalah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha kasih tanpa pilih kasih. Mengenal Allah dulu. Allah itu baik. Baiknya Allah memberikan orang kepada yang berbuat amal soleh, yang sholat, yang enggak sholat, yang percaya sama Allah, yang enggak percaya sama Allah, dikasih nikmat makan, dikasih nikmat minum, dikasih nikmat punya istri. Padahal orang itu ngelawan sama Allah, padahal orang itu tidak percaya sama Allah. Itu menampakkan, memperkenalkan Allah bahwa Allah adalah Rahman, Anar Rahman. Gak boleh protes, ya Allah kenapa sih itu orang-orang kafir mobilnya mewah, badannya sehat terus, duitnya banyak, tapi ada orang ustadz kismin terus, gitu kan? Tahu kismin? Nah, bahasanya bahasa ini bahasa anak gaul kismin. Allahu Akbar. Gak boleh protes, kata Allah, Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah akan memberikan rizki kepada orang yang dikehendak. Mau Firaun kek, mau koski korgo, dikasih sama Allah. Kalau saya yang berkehendak, kata Allah, bukan kamu yang, gua yang ngatur rezeki. Itu menandakan rahmat Allah tentang dunia, tentang jabatan silahkan, tentang harta silahkan, tentang kesehatan silahkan. Aku kasih kepada orang yang aku kehendaki. Awas, ada perbedaan nih. Kalau dunia, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang yang dicintainya sama Allah, yang tidak disukainya. Allah tidak suka sama Firaun, dikasih jabatan, harta, gundik-gundik banyak, kata Allah silahkan. Padahal Allah nggak suka sama Firaun, kasih. Allah cinta kepada Nabi Sulaiman, dikasih, lebih hebat dari Firaun. Nabi Sulaiman mah kerajaannya bukan di Mesir, tapi seluruh dunia itu ada dalam wilayah Nabi Sulaiman, termasuk Indonesia. Bahkan sekarang diramaikan bahwa Borobudur itu istana Nabi Sulaiman, kekeh menehna. Ada ciri-ciri hampir berapa persen tuh tanda-tanda bahwa Borobudur itu hasil bangunan Nabi Sulaiman. Itu doktor profesor, kalau nggak doktor itunya, kekeh, sampai ada data-datanya. Dan memang dalam Al-Quran Nabi Sulaiman itu wilayahnya seluruh dunia. Allah jatuh cinta kepada Nabi Sulaiman, dan Allah kasih apa? Kasih agama Nabi Sulaiman, kasih harta Nabi Sulaiman. Jadi soal dunia ini, nah maka kenal kita bahwa Allah itu Rahman, memberikan kenikmatan dunia kepada siapa aja yang dikehendaki. Ya Allah, ya Rahman. Makanya kalau kita ingin cepat selesai masalah, ikuti perintah Allah. Qul Allah awidur Rahman. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman. Itu cepat itu. Karena kita menunaikan perintah Allah, qul Allah awidur Rahman. Berdoalah dengan ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahman. Jangan sekali-kali umat Islam kalau sholat menghadap kiblat ada problem datang ke dukun. Waduh, paling bahaya itu. Ancaman orang yang datang ke dukun bahayanya, man ata kahinan au urropan fasa'allahu fasaddaqahu lam tuqbal sholatuhu arba'ina yauman. Barang siapa
yang rajin sholatnya, rajin berjamaahnya, banyak punya problem, bukan Allah, bukan ya Allah, bukan ya Rahman, bukan sholat hajat, bukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalakah datang ke dukun bejana, beritanya sakti katanya dukun itu. Datang sama dukun, bagaimana Bapak dukun? Akhirnya benar juga itu orang sakti. Dia membenarkan dan bertanya kemudian membenarkan kepada ilmu dukun, maka sanksinya berat. Lam tuqbal sholatuhu arba'ina yauman, ditolak sholatnya 40 hari berturut-turut. Udah datang ke dukun, nanya, datang sholat, Allahu Akbar, kata malaikat baru 1 hari tidak masuk. 2 hari lagi, Allahu Akbar, kata malaikat, ditolak kamu, gara-gara kamu datang sama dukun. Kita sudah komitmen dengan Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa? Minta tolong sama dukun. Dukun juga banyak problem, banyak pasiennya belum selesai diminta gitu. Saya pernah menjamin orang baca Asmaul Husna ini, baca Hasbunallah di malam pas puasa. Nagi Pak Kiai, kata Pak Kiai katanya ini sudah selesai saya puasa, saya sudah baca ya Papa saya wiridan, tapi belum selesai juga urusannya Pak Kiai. Bukan Allah tidak mendoa, kamu introspeksi dulu, kamu punya kodok sholat enggak, punya kodok puasa enggak, gitu. Akhirnya mikir juga dia, gitu kan, enggak ujuk-ujuk gitu. Fi waqtil ladzi yurid, la fi waqtil ladzi turid. Doa pasti dikabulkan, tapi bukan waktu yang kita ngatur. Nah maka orang yang datang ke dukun itu rugi, capek-capek kita sholat 40 rakaat nggak diterima. Kenapa? Kita sudah ingkar janji dengan firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah Rahman, Allah Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa Allah dipuji? Karena Rabbil Alamin, Allah menciptakan seluruh alam. Alam dunia, alam alam akhirat, planet yang ada di bumi, planet Jupiter, planet Pluto, Mars, semuanya itu dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala, termasuk manusia. Rabbin nas ada dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berhak untuk memuji kepada Allah. Kemudian apalagi diulangi lagi, setelah Allah memperkenalkan dirinya Rabbil Alamin, maka Allah taala memperkenalkan diulang lagi Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih tanpa pilih kasih, Maha Penyayang kepada orang yang beriman dan bertakwa. Makanya kalau bilang ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, walillahil asmaul husna. Allah punya asmaul husna. Pad'uhu biha, berdoalah dengan ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, maka insya Allah orang itu akan mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat. Insya Allah ya. Siapa yang menyuruh? Allah. Ya Rahman, ya Rahim, Asmaul Husna, panggil Allah. Allah panggil Eyang, manggil, apalagi kemarin lucu, ada orang yang mengamankan dunia dengan Roro Kidul. Ini dunia akan, negara Indonesia akan aman dengan Roro Kidul. Siapa Roro Kidul? Roro kan 2, Kidul, jadi 2 Kidul. Kacau itu orang. Ada. Enggak malu-malu. Kalau Allah jelas ciptaannya ada langit, bumi, lautan, gunung, kenapa dia minta sama Roro Kidul? Apa produk Roro Kidul? Ini sudah ngaco ini. Allahu Akbar. Apalagi usum pemilu. Datang itu ke Gunung Roro Kidul, banyak yang banyak sesajen itu banyak. Allahu Akbar. Ar-Rahmanir Rahim. Walaupun Allah Subhanahu wa taala Rabbil Alamin, tetap Allah taala Rahman Rahim, Maha Kasih tanpa pilih kasih. Rahim akan memberikan kenikmatan kepada orang beriman untuk selama-lamanya. Itu mengenal Allah. Sebelum kita menyatakan iyyaka na'budu, kenal dulu dengan asma-asma Allah sebelum kalimat iyyaka na'budu. Ayat yang keempat Allah sampaikan di dalam ayat ini, Maliki Yaumiddin, Allah yang memiliki hari kiamat. Allah yang menjadikan raja hari pembalasan. Ada pertanyaan Pak Kiai, kalau begini hari ini berarti Allah nggak jadi raja. Ada pernah 30 tahun yang lalu waktu pesantren, gara-gara macam Malik Yaumiddin ada orang, Pak Kiai kalau ini katanya Malik Yaumiddin, kalau kita pahami berarti hari ini mah Allah nggak jadi raja. Memang ayat ini coba kita lihat dalam surat Al-Imran ayat 26. Kulillahumma malikal
mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Makanya satu ayat mah lieur. Ada orang gara-gara baca fawailul lil musholin berhenti salatnya. Fawailul lil musholin, cilaka orang salat. Udah, enggak usah salat. Buat apa salat cilaka mah? Padahal ayat itu belum selesai. Alladzina hum an salatihim sahun. Yang celaka itu orang yang sahun, yang sholatnya tidak menghargai waktu, tidak menghargai tempat, tidak menghargai pakaian. Saya kadang-kadang suka nangis saya. Ada orang yang sholat pakai baju olahraga, soalnya. Maaf ya di sini yang tersinggung. Kalau mau sholat menghadap Allah ini, Allah itu ada, Allah itu dekat, harus necis, harus gagah. Kalau pakaian, kalau mau sholat itu ya, jangan disamakan dengan orangnya pinter, teman saya pinter Quran hadisnya. Pas sholat pakai celana olahraga, nggak pakai peci lagi. Tapi kalau kita mau ke kantor, necis banget. Kata saya berarti menghargai kantor daripada menghargai masjid, rumah Allah berarti ini sih. Kenapa? Belum mengenal apa Allah. Malikal mulki, Allah raja di raja, king of the king. Kita kalau lihat ke Brunei, gak boleh sembarangan kita panggil. Langsung Pak Hasan Al-Bolkiah bisa ditempelin kita. Harus Sohibul Jalalah, Raja Paduka yang mulia, Hasanah Bolkiah. Harus begitu. Coba bilang, halo Pak Hasan Al-Bolkiah, ditempeleng sama belenggu kamu. Nah kepada Allah pun begitu. Ujung-ujung iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi Robbil Alamina kita tidak mengenal, Rahman Rahimnya kita tidak mengenal, Maliki Yaumidina tidak mengenal, ujung-ujung iyyaka na'budu. Kata Allah nggak bisa, kenalin dulu gua, kata Allah. Gua ini Rabbul Alamin, gua ini Rahman Rahim, gua ini Maliki Yaumidin. Kalau lu ngaku gua sebagai itu, baru lu ngatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru cakep. Jadi proposalnya diterima. Kalau kita minta sumbangan kepada presiden, kepada yayasan kan kepada yang mulia, kepada yang terhormat baginda yang mulia. Wah disebut-sebut kehebatannya. Apalagi kita mau ke Mamlakatul Arabiyah, Sohibul Jalalah, Khodimatul Harmain. Banyak itu pangkat-pangkatnya. Kalau minta sumbangan ke saudara B itu harus pakai Al-Mamlakatul Saudiyah, Sohibul Jalalah, Sohibul Mulkiyah, baru disebut namanya. Nah, apalagi kepada Gusti Allah, Allah Rabbil Alamin, Allah Rahman Rahim, Allah Maliki Yaumiddin. Baru kita katakan iyyaka na'budu wa iyyaka. Cakep, baru proposal kita diterima sama Allah, pengabdian kita diterima. Sudah hilang kesyirikan kita, sebab tidak ada raja yang benar kecuali Allah. Tidak ada yang punya sifat Rahman Rahim kecuali Allah. Tidak ada yang bisa mengurus alam semesta ini kecuali Allah. La ilaha illallah. Iyyaka na'budu, la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Kemudian lanjut wa iyyaka nasta'in. Ini kontekstual ayatnya Bapak-bapak. Wa iyyaka nasta'in ini kontekstualnya dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Pak Kiai, ayat 45. Bagaimana cara untuk saya meminta tolong kepada Allah? Allah kasih cara. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kalian, ayat Al-Baqarah ayat 45. Ini jawaban daripada tafsiran surat wa iyyaka nasta'in ini. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kalian dengan sabar, was-shalat dan salat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sampaikan wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Salat itu berat, bapak-bapak, ibu-ibu, sanget cek urang Sunda teh mah. Kata orang Bandung mah hoream salat teh. Sebab teu katingali ganjaranana gitu.
Lamun urang dipanggil zikiran kanu maot geus kabayangkeun naon besekna berkatna kabayangkeun datang zikir tahlilan. Sabab nu kabayangkeun amplop jeung naon jeung besek jeung makanan. Tapi salat mah enggak kelihatan. Masya Allah. Makanya kalau di orang kaya itu sampai 7 hari 7 malam, seneng sekali. Penuh rumahnya. Gitu. Zikirnya juga medok gitu ya. Kenapa? Kelihatan. Pembalasannya kelihatan, tapi sholat nggak kelihatan. Dan dia tidak mengenal Allah, tidak mengenal siapa yang menciptakan langit bumi, siapa yang menghidupkan dia, siapa yang berumur, tidak kenal dia, tidak sadar, tidak menerima. Tapi ketika manusia sudah ada pengakuan dalam dirinya, Allahu malikuna, Allah yang menjadikan rizki, yang berikan rizki, Allah yang menghidupkan kami, Allah yang memiliki kami, maka ada kenikmatan ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi jangan ngarang, minta tolongnya jangan ngarang sama Allah. Sekarang banyak yang ngarang kan. Gitu. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Wasta'inu, minta tolonglah kalian bersobri dengan sabar. Sabar itu ada 3. Sabar lagi taat. Ini kalau nggak ngaji, kalau nggak sabar ngaji pengen pulang. Raratel. Sholat lama-lama. Jadi imam barusan kalau nggak sabar terlalu lama, sabar. Gitu kan. Khotbah lama-lama, sabar. Gitu kan. Dengar ceramah lama-lama, sabar. Baca Quran 1 juz, sabar. Memerlukan kesabaran. Gitu kan. Itu sabar pitoat namanya. Ada sobar anil musibah. Barusan saya sakit gigi. Ya Allah, saya mau ngaji ini. Kenapa sakit gigi ya? Tapi alhamdulillah lagi ngaji, saya sembuh sekarang. Sabar. Sabar indal musibah, lagi sakit. Ada yang sedang di rumah sakit sekarang. Allahu Akbar. Apalagi musibah agama di mana? Di Palestina sekarang. Allahu Akbar. Di Gaza. Kita mah dapat hujan air, di Gaza mah hujan peluru. Betul? Betul ya? Belum lagi di mana? Di Yaman, di Syria. Kemudian di Irak, saudara kita sedang digempur sekarang. Seorang orang kufar, al-mal'un yang dilaknat sama Allah. Kemudian Kashmir, bagaimana kalau lihat Kashmir, waduh mengerikan juga. Kemudian kita di Ugyur, waduh ngeri juga. Malam tadi sama relawan, sahabat saya namanya, itu paling menyakitkan itu di mana? Di Rohingya. Menyakitkan, menyedihkan, lebih daripada Ugyur. Nah, tinggal kata dalam Al-Quran, mata nasrullah ya Allah, Gaza ya Allah, Palestina ya Allah, diguncang ya Allah setiap hari, setiap malam ya Allah, Irak, Syria ya Allah, Irak ya Allah, Kashmir ya Allah, diguncang ya Allah, kemudian Ugyur, Rohingya ya Allah, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah datang? Jawab Allah, ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah sebentar lagi akan datang. Ini sudah sunatullah. Ba'sa wa dharra wa zulzilu hatta yaqula rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Umat Islam sekarang digonjang-ganjing. Paling negeri kita ekonomi sudah, budaya, politik, adu domba setiap hari. Allahu Akbar. Wa zulzilu hatta yaqula rasul. Sehingga para rasul, sekarang para ulama yang soleh, walladzina amanu ma'ahu, orang-orang beriman, apa yang dikatakan hari ini? Mata nasrullah, kapan pertolongan Allah datang? Kapan pertolonganmu ya Allah datang? Engkau maha melihat ya Allah. Nah, di mana? Wasta'inu bis sabri, minta tolong dengan sabar. Sabar saudara-saudara. Saudara kita banyak berjuang hari ini. Ada lagi sobar anil maksiat. Nah, maksiat, pasaran maksiat sekarang sudah diiklankan di mana-mana. Untuk bermaksiat, pintu untuk maksiat lowong sekali di mana. Mau apa sekarang? Mau minum, mau ganja, ada pintunya. Tapi bagi orang beriman sabar. Minuman arak sabar, nanti di surga ada. Mau perempuan yang tidak halal sabar, di surga ada. Sabar.
Jadi sabar itu ada 3. Sabar pi taat, lagi ibadah sama kita harus sabar, tenang. Sabar bil musibah, saudara kita sedang musibah ada di rumah sakit, apalagi di luar negeri umat Islam apalagi di Uyghur sekarang. Allahu Akbar. Yang paling hebat menarik ngeritik itu dari olahraga, bukan dari tokoh agama, dari pemain bola. Siapa namanya pemain bola? Si Ojil. Asal Ojil mulai terkenal. Kenapa dia tidak suka dengan penjajahan, tidak suka dengan kekejaman. Ada lagi pegulat lagi, siapa namanya? Pegulat yang terkenal itu MMA, si Khabib gitu. Dibakar. Kita dikatakan bencong sama mereka. Allahu Akbar. Padahal dia bukan tokoh politik, tapi tokoh pegulat. Tapi kita disebut sama mereka, kita ini bencong-bencong. Tidak ada keberanian melawan kejahatan. Padahal Islam seluruh dunia mayoritas. Dalam buku, dalam kitab, Islam meninggalkan Uyghur, judulnya begitu. Menyedihkan sekarang. Kita bagaimana? Kita doanya Allahumma ansuril mujahidina fi Palestina wal Iraq wa Suriah wal Yaman. Kita doa sekarang. Wal Uyghur wa Rohingya wal Kashmir unsurhum nasron aziz, ya Allah, tolonglah mereka. Kami tidak bisa datang ke sana tidak bisa dengan doa. Di dalam doa ada senjata, doa muhul ibadah, doa hul ibadah. Insyaallah sebentar lagi pertolongan Allah datang. Insyaallah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Cuman kata Allah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sesungguhnya salat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Siapa orang khusyuk? Badannya di dunia tapi hatinya sudah di akhirat. Setelah kematian ada alam kubur, itu orang khusyuk. Setelah kematian ada kiamat, ada alam mahsyar, ada alam hisab, ada alam sirat, ada alam mizan, ada alam sirat. Itu orang yang khusyuk, udah ngebayangin badannya di dunia tapi hatinya sudah menghadap akhirat. Nah, kita juga kalau sholatnya begitu insya Allah khusyuk. Kalau kita kan sholatnya kelasnya kelas ingat, kelas tidak ingat. Kalau bahasa kasarnya edan eling. Saya akan nanya, kalau sholat sendirian pernah enggak Allahu Akbar kita lupa? Ini gua 3 rakaat, 4 rakaat. Pernah enggak begitu Bapak? Pernah, sendirian pernah kan? Dah, daripada gua kurang mendingan tambahan. Ternyata dari CCTV sholatnya 5 rakaat ya. Sholat sendirian kacau itu. Kadang-kadang error itu kita. Rakaat, 4 rakaat saja enggak kebilang. Itu setan pandainya itu. Nah kita belum kategori khusyuk, kita belum. Ilalal khasyin. Yang bermutu, yang akan melahirkan sholat tanha anil fahsya'i wal munkar adalah sholatnya sholat yang khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khasyi'un, yang khusyuk. Alladzina yadzunan mulaqu rabbihim, dia akan bertemu dengan Allah, wa annahum ilaihi raji'un, dan dia meyakini bahwa dia akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah sampai belum? Oke, 7 menit more. Oke. Nah, jadi ternyata subhanallah, wa iyyaka nasta'in bis-sabri was-shalah. Cuman Allah mengatakan salat itu ada yang berat, ada yang ringan. Bagi orang yang khusyuk, sholat itu berat. Kadang-kadang mau sholat 2:30, akhirnya dia marah sama istrinya. Baru aku sholat lohor sudah asar lagi. Kata istrinya, papa jangan marah ya. Papa itu sholatnya kan 2:30. Ya nggak deket dong dengan azan asar, betul nggak? Begitu. Jangan marah-marah. Baru saya sholat katanya, lohor udah asar lagi. Sholatnya tuh bukan waktunya, udah kelewatan, udah terakhir gitu. Nah ini kalau manusia melalaikan sholat, jangan marah kalau dilalaikan oleh Allah. Pak Kiai, saya nagih sudah 3 kali, besok ternyata besoknya udah 3 kali gak ketemu. Saya merasa dilecehkan. Pas check and recheck, dia juga melalaikan sholat. Kata Allah, lu ngelalain sholat, gua lalain lagi loh. Begitu. Maka kata Allah, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Wala takunu kalladzina nasullah. Janganlah kalian seperti orang-orang yang telah lupa kepada Allah. Saya tanya nih,
Kita di luar sholat wajar lupa sama Allah ya, karena kita urusan bisnis, urusan mikir. Coba di dalam sholat dari mulai Allahu Akbar sampai salam kira-kira full enggak ingat sama Allah? Allahu Akbar sampai Assalamualaikum full enggak kita ingat sama Allah? Tadi sholat maghrib tadi dari mulai takbir sampai salam kita full enggak sama Allah? Full enggak? Kok pada diam? Menurut saya enggak, saya juga enggak. Enggak ingat semuanya. Ada yang lupa di dalam sholat, ada yang ngelamun gitu artinya. Ada yang belok hati kita di luar sholat. Ada kebayang rumah, ada yang kebayang anak, kebayang cucu, ada yang kebayang istri, ada yang kebayang hutang pihutang lagi sholat. Apalagi di luar sholat, maka kita harus banyak beristighfar. Astagfirullahalazim, ya Allah ampuni dosaku ya Allah. Tadi sholat saya ngalamun ya Allah. Astagfirullahalazim, ya Allah saya minta maaf, minta ampun, bacaan saya kurang sempurna. Astagfirullahalazim, ya Allah ampuni dosa saya. Tadi hati saya bacaan ruku dan sujud saja belum sempurna, saya minta maaf. Jadi istighfar setelah sholat itu ada. Jadi Nabi memberikan contoh kepada kita bahwa setelah sholat itu ada 3 kali istighfar. Istighfar yang pertama minta ampun bacaan kurang sempurna. Istighfar yang kedua minta ampun ruku dan sujudnya belum sempurna. Istighfar yang ketiga, ya Allah saya minta ampun hati saya ngalamun, nggak ingat sama sepenuhnya samamu ya Allah, ampuni ya Allah. Itu baru Allah ngampunin. Allahu Akbar. Iyyaka nasta'in. Dan ternyata di dalam sholat itu Allahu Akbar, apa yang pertama kita minta? Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ya Allah berikan bimbingan kami ke jalan yang lurus. Karena di dalam surah Al-Fatihah ada jalan siratal mustaqim, ada siratal magdub, ada siratal dolin. Ya Allah bimbinglah kami, tunjukkan kami kepada siratal mustaqim, ayadumna ala hidayatika. Ya Allah langgengkan hidayahmu untuk diriku. Karena ada orang yang tadinya sholatnya rajin, kagoda, Allahu Akbar. Saya kesampaikan, ada orang pejuang yang tidak diabadikan hidayahnya oleh Allah, namanya bin Abdurrahman, Ubdah bin Abdurrahman. Perang dengan Romawi dia, kalah semua, hafal Quran, Senin Kemisnya rajin. Dia pas dia itu melihat wanita cantik, akhirnya dia melamar. Sudah melamar, kata si cantik, kamu tidak bisa menikahi saya kalau kamu tidak satu agama dengan saya. Agamanya agama Nasrani dia. Hafal Quran, Senin Kemis, puasa Daud. Perangnya paling hebat. Tapi ketika wanita cantik datang merayu, dia rela untuk meninggalkan agamanya. Nah ini tidak dikabulkan. Ihdinas siratal. Jadi apa ini surat? Ayadumna ala hidayatika. Ya Allah langgengkan selalu ada hidayah. Mau keadaan susah, mau keadaan senang, tetap aku mencintaimu ya Allah. Tidak ada istilah ada istri, ada uang abang disayang, nggak ada uang abang. Masya Allah. Jadi bola orang teh, Masya Allah. Tapi kalau istri yang solehah, ada uang abang disayang, tak ada uang aku lebih sayang. Begitu bang, kita lagi coba puasa Senin Kemis bang, sholat duha bang, mari sholat hajat bang. Begitu itu namanya istri solehah. Jangan dulu kubur istri semacam itu masih hidup mah. Karena masih istri solehah itu adalah wa khairu mataiha almar'atu solehah. Dunia itu tempat kesenangan, tapi yang paling senang di dunia ketika mempunyai istri yang soleha. Bang, kapan mengambil sunnah bang? Baca satu saja. Dalam sunnah kan 2, itu istri soleha namanya. Kok ke situ jadi? Ihdinas siratal. Nah, harinya Ubdah bin Abdurrahman pindah agama gara-gara dia ingin menikahi seorang wanita yang bukan satu agama. Akhirnya dia murtad dalam keadaan murtad. Na'udzubillahi min. Makanya apa penting? Ihdinas siratal, ya Allah. 17 kali kita memohon kepada Allah. Rojal bin Unfuwah,
seorang guru Mesir, ya gitu. Seorang penafsir Quran jago, tapi detik-detik kematiannya dia murtad. Ibnu Malzam pernah jadi guru di Mesir, Qurannya hebat, tajwidnya beda. Tapi ketika Khalifah Umar, Khalifah Ali jadi khalifah, dibunuh dengan tangannya sendiri. Ihdinas siratal mustaqim. Tapi ada orang yang mendapatkan keuntungan. Sebelum dia peperangan dengan Rasul, ya Rasulullah, saya perang dulu atau syahadat dulu? Kata Nabi, syahadat dulu baru perang. Akhirnya dia syahadat. Ya Rasulullah, aku bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah, engkau adalah utusan Allah. Langsung pakai baju perang. 3 jam kemudian perang, akhirnya dia mati. Maka para sahabat menangis. Ya Rasulullah, baru saja dia baru syahadat, belum wudu, belum sholat, belum ruku, belum sujud, tapi dia mendapatkan surga untuk selama-lamanya. Kata Nabi, amaluhu qalilun wa kasiruhu jaza wa jazauhu kasirun. Syahadatnya, Islamnya baru 3 jam, tapi mendapatkan surganya untuk selama-lamanya. Maka penting kita harus takut kepada Allah. Selalu ihdinas siratal mustaqim. Digancangin aja ya. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, para nabi, para sidikin, para syuhada sholihin. Itulah manusia yang telah diponis, yang dijudgment oleh Allah. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan yang dibenci. Siapa Yahudi? Waladhdallin, siapa yang dolin adalah Nasrani. Kita mudah-mudahan ini surat Al-Fatihah, setelah kita dibahas ini harus khusyuk membaca surat Al-Fatihah agar kita pertama kita selalu memuji Allah, kemudian komitmen kita ibadah kepada Allah, hanya ibadah kepada Allah, komitmen kita minta hanya kepada Allah. Doa yang pertama kita ihdinas siratal mustaqim. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujatan ya rabbal alamin. Subhanallah subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.